Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita kembali belajar pelajaran SKI tentang peristiwa hijrah ke Taif. Nabi Muhammad SAW berangkat bersama Zaid bin Harithah dengan berjalan kaki agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui kepergian beliau. Tujuannya untuk mencari perlindungan kepada keluarganya yang ada di sana, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Pada saat tiba di sana, beliau menemui pemuka Bani Saqif dan menjelaskan beliau adalah utusan Allah. Namun penguasa Taif menolak ajaran Nabi seraya berkata, "Sekiranya kata-kata yang kamu serukan itu baik, tentu keluarga dan kaum kerabatmu akan menerima terlebih dahulu." Setelah itu, mereka mengusir Nabi dan Zaid bin Harithah. Tidak hanya mengajak para pembesar Taif, Nabi juga pergi ke pasar dan tempat pertemuan. Setiap kali bertemu dengan siapapun, Nabi selalu menyapa dan menyeru seraya mengucap syahadat. Namun tak satu pun yang menggubrisnya. Bahkan para pembesar menyuruh penduduk untuk menyakiti Nabi. Sebenarnya penduduk kota Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab agar tidak mempercayai Nabi. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi. Tanpa diduga, penduduk kota Taif membuat barisan dan melempari Nabi dengan batu. Zaid bermaksud untuk melindungi Nabi, namun gagal, sehingga tubuh Nabi dan Zaid penuh luka dengan berlumuran darah. Mereka pun berlari untuk mencari perlindungan. Dan akhirnya, mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Syaibah yang terletak kurang lebih 3 mil dari kota Taif. Setelah merasa aman, Nabi bersandar di tembok di bawah naungan pohon anggur. Pada saat itu, Nabi berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara yang paling pengasih, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Engkau Tuhanku, kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku, sebab sungguh banyak kesehatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan yang menjadikan segala urusan dunia dan akhirat menjadi lebih baik, agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku atau murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain denganmu." Utbah dan Syaibah yang mendengar doa Nabi Muhammad SAW merasa hatinya bergerak. Ia meminta budaknya yang bernama Adas untuk menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hati Rasulullah SAW sedikit berkurang. Saat memakan anggur, Nabi mengucap Bismillah. Nabi bertanya kepada Adas, "Dari mana asalmu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari Ninive. Agama saya Nasrani." Nabi Muhammad SAW menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Nabi mengatakan, "Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kepala, kedua tangan, dan kedua kaki Nabi. Setelah itu, Adas mengucap kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam. Dengan hati yang sedih, Nabi SAW dan Zaid bin Harithah meninggalkan kota Taif untuk kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, malaikat Jibril menjumpainya seraya berkata, "Wahai Muhammad, jika kamu berkehendak, aku akan mengangkat gunung ini
dan menjatuhkannya di atas kaum laknat itu. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Jangan, aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan mereka dari penyembahan berhala kepada penyembahan Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya." Demikian kerendahan hati dan keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Beliau tetap memaafkan orang yang telah menyakiti dan memusuhinya. Bahkan beliau tetap mendoakan agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, kaum Saqif. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.